Salam sejahtera bagi jemaat sekalian. Shalom. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan memberitakan 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10 dan diawali dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau menaruh firman-Mu bagi umat-Mu, dan kami pun telah menikmatinya dalam kebersamaan sebagai umat ciptaan. Segala sesuatunya ditaruh melalui firman-Mu, apa yang harusnya kami lakukan, yang kami harus kerjakan dan nyatakan di bumi ciptaan-Mu ini. Dan saat ini lagi kami akan mendengarkannya. Berfirmanlah untuk kami, sedia kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab kita dalam 1 Tesalonika 1 ayat 1 hingga yang ke-10 berkata begini. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Alkitab, dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita dan dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah pembacaan Alkitab sebagai berita kita di saat ini, sebagaimana yang telah kita dengar dan telah kita baca, menceritakan tentang perjalanan kehidupan orang Tesalonika di zaman dulu. Di awal mereka menerima Yesus sebagai Tuhan. Injil, kabar sukacita itu telah melekat dalam kehidupan mereka, bukan karena mereka
telah menikmati pemberitaan Injil ini dengan keadaan yang panjang atau lama, tapi justru dalam suasana dan situasi yang masih baru, mereka mengenal siapa Kristus melalui pemberitaan para rasul, termasuk Rasul Paulus yang disampaikan dari berita Alkitab tadi. Mereka sungguh-sungguh memberitakan tentang kebenaran Injil yang berisikan sukacita, kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Dan dalam pemberitaan mereka, mereka bukan hanya menyampaikan dalam bentuk kata-kata sesuai dengan apa yang mereka miliki, tapi lebih dari itu, mereka sampaikan itu dengan meminta Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus yang sedia untuk menyatakan apa yang menjadi kerinduan mereka dari pemberitaan Injil ini. Dan semua itu mereka lakukan dengan penuh ketulusan, dengan penuh kesungguhan, sehingga dalam keadaan bagaimanapun orang Tesalonika dimampukan untuk keluar dari keberadaan mereka yang lama, dari kondisi hidup mereka, tradisi mereka yang berhala-berhala, yang tidak mengenal Tuhan dan justru menyembah kepada berhala-berhala. Pada akhirnya mereka diubahkan. Semua ini karena kokohnya Injil yang sungguh-sungguh diberitakan dengan penuh keyakinan iman dari para rasul, dan pada akhirnya orang Tesalonika menjadi orang-orang yang sanggup menerima kebenaran dari Injil Yesus Kristus yang disampaikan oleh para rasul ini. Kebenaran itulah yang telah membuat mereka disebut sebagai jemaat yang dapat diteladani, jemaat yang menjadi suatu contoh bagi jemaat-jemaat di sekitar mereka untuk bagaimana hidup di dalam Kristus. Mereka bukan hanya mendengar, mereka bukan hanya siap menerima pemberitaan itu, tapi mereka juga ada di dalamnya, menaruh dalam hidup mereka, tertanam dalam hati mereka, dan siap untuk disebarluaskan kepada siapapun di lingkungan mereka. Dan malah disebut di sini ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, dan kemana saja berita ini pun dapat diperdengarkan, diterima, dan dinikmati oleh banyak orang. Itulah sebabnya orang lain atau bangsa di sekitar mereka merasa bahwa mereka pun telah menikmati berkat firman Allah ini atas kehadiran orang-orang atau jemaat Tesalonika yang dengan penuh keyakinan iman, apa yang mereka beritakan, apa yang mereka sampaikan, semuanya ini berasal dari pemberitaan para rasul yang telah mereka nikmati, dan oleh karena kuasa Roh Kudus bekerja atas mereka, sehingga setelah berjumpa dengan orang-orang tertentu di sekitar Rasul Paulus pada waktu itu, mengatakan bahwa sesungguhnya jemaat Tesalonika telah bertumbuh, telah berakar dalam Injil Yesus Kristus yang telah membawa mereka tetap hidup dalam kesaksian iman yang sungguh, dan hidup dalam berpengharapan bahwa Yesus yang bangkit adalah Tuhan yang harus disebarluaskan dan harus diberitakan kepada siapapun di dunia ini. Itulah juga yang telah kita nikmati dan yang telah kita dapati sampai pada saat ini sebagai jemaat Tuhan. Kita bukan saja telah menerima Injil ini melalui pemberitaan-pemberitaan para pendeta, para penatua, para diaken, dan siapapun yang kita dengar pemberitaan firman ini, tapi juga kita telah dapati dari cerita Alkitab ini sejauh mana berita firman ini pun telah menjadi berkat
baik pada jemaat mula-mula di waktu itu sampai pada kita di masa ini. Dan kita telah memiliki keyakinan iman, kendati keyakinan kita seperti jemaat Tesalonika pada waktu itu. Kita tidak melihat bagaimana keadaan Yesus yang bangkit, keadaan Yesus yang telah naik ke surga, tapi justru kita siap untuk mengagungkannya, menerimanya sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh luar biasa teralami dan terjadi menjadi milik kehidupan orang percaya di bumi ini. Tuhan kiranya akan terus menyertai kita dan memberi dampak untuk kita tetap melihat segala sesuatunya yang telah kita punyai, jika dengan sungguh-sungguh memiliki Injil Yesus Kristus dalam hidup kita, dan pasti bahwa Allah dalam surga akan terus melihat segala tindakan dan kerinduan serta harapan kita di masa ini sampai kelak Ia datang. Dan semuanya itu membawa sukacita dan berkat bukan hanya kepada kita, tapi juga kepada keturunan kita, setiap orang yang mau dibentuk dalam kebenaran firman ini yang sungguh-sungguh luar biasa, memberi kepastian iman bagi semua orang yang percaya kepadanya. Amin. Kita berdoa. Maha besar Allah Bapa di surga, Engkau menaruh firman-Mu atas kami, dan kiranya kami dapat memilikinya di hidup kami, bukan hanya di saat kami mendengar, tapi juga kelak untuk diberlakukan di setiap langkah hidup kami sehari-hari, dimanapun, kapanpun kami berada. Anugerahkanlah kebenaran firman-Mu ini terus-menerus menjadi sikap iman hidup kami sebagai orang yang percaya dalam Yesus Kristus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama membaca Alkitab dan mendengarkan berita firman Tuhan ini. Kiranya menjadi berkat untuk perjalanan iman kita di hari-hari ini dan di waktu-waktu mendatang. Shalom. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.